Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 28. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-28. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Round and Around dari Joyuri, lalu ada Vibranium dari Chunks and Neji di request oleh Mazgun. Oh, Round and Around tadi dari Joyuri di request oleh Oh no. Oke. Oh no. Aku lagi ngobrol gini masuk kan ya? Masuk. Oh no. Tadi ke-skip kah? Enggak ke-skip. Aku ada yang terjadi di luar, tapi nanti aku kasih tahu ya. Oh. Oke. Kembali. Stop panicking. Saya ulang ya. Tadi kita baru mendengarkan 3 lagu. Ada Round and Around dari Joyuri. Ini tadi di request oleh Five Eye Cream. Kemudian ada Vibranium dari Chunks and Neji. Ini tadi di request oleh Mas Kun. Lalu ada Better Off Alone Part 3 dari Alan Walker, Dash Berlin serta Fixstar di request oleh MBK. Kemudian tadi ada satu request lagi sebenarnya, Rhythm and Vibes dari Toby and Manny di request oleh MBK juga, tapi nanti akan kita putarkan setelah segmen ketiga ya. Kita akan masuk ke segmen ketiga terlebih dahulu, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Kenapa ketawa? Enggak. Oke. Tepuk tangan. Yeay. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya aku kayaknya mau mengingatkan lagi ya. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya via audio, silakan gunakan channel poinnya. Kalau misalnya ada yang ingin request lagu via Spotify juga tanyakan, silakan gunakan channel poinnya. Itu saja. Jadi Anda bisa tanya via teks 99 channel point saja atau 369 kalau ingin ngobrol langsung ke bintang kita pada malam hari ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama pada segmen ini, yakni Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Yoru, ada kebiasaan yang sering dikerjakan setelah atau pas lagi streaming kah? Kebiasaan. Apa ya? Paling kalau mau sebelum streaming tuh tarik nafas. Aduh, pengen aku pukul tapi nggak salah juga. Kita gini, kayak menyiapkan diri karena Yoru di streaming dan Yoru di belakang. Maksudnya kayak Yoru pas nge-stream dan Yoru nggak nge-stream kan beda. Oke. Jadi kayak harus kita kalau Yoru sih kalau nge-stream kan banyak berinteraksi, jadi kayak harus menyiapkan diri. Aku masih menahan-nahan. Cih, 10 keberanian. Yo, what do you mean, bro? Oke. Enggak, guys. Berarti nggak nyiapin yang lain-lain kah? Kayak misalnya makanan atau apa begitu? Kalau makan enggak sih, paling buat minum itu pun kalau misalnya ada yang ngingetin minum baru ambil minum banget. Kalau enggak. Oke. Tapi kamu sehat kan ya? Sehat meskipun suka sakit dikit enggak apa-apa. Agak mengkhawatirkan Pak, kita lanjutkan. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Kan baru 9 bulan ya. Siapa tahu ada tips dan trik yang bisa dikerjakan oleh streamer-streamer lain. Apa ya? Ramah tamah sih guys. Okay. Kalian harus ramah tamah guys.
ke semua. Jangan malu buat nyapa. Oh, selaku viewer kah? Begitu kah? Maksudnya selaku streamer maupun viewer itu jangan. Iya sih, benar juga selaku viewer sih jatuhnya. Okay. Soalnya kalau tips and trick lain soalnya Yoru masih baru, terbilang baru. Jadi kayak apa ya? Jadi nggak tahu. So, apalagi Yoru jarang nge-stream guys. Kalian bertanya pada orang yang salah. Nggak apa-apa kan, siapa tahu sudah ada pengetahuan sedikit demi sedikit mengenai cara streaming yang baik dan benar. Mungkin hal-hal yang tidak boleh dikerjakan dan tidak benar untuk dikerjakan di stream. Kalau kalian punya sakit punggung kayak aku, jangan lama-lama nge-stream sih guys. Jadi Yoru kalau nge-stream lebih dari 2 jam itu nggak bisa, soalnya punggungnya sakit. Oke. Kamu tuh baru. Saya jompo guys. Kamu masih muda kan ya? Sebenarnya saya nenek-nenek guys. Oke. Baik, benar kayaknya dibilang sama Sinars 10 kepribadian. makanya olahraga. Anda masih muda, hey. Enggak, aku itu nenek-nenek real. Kamu tuh berkedok aja muda. Kamu tuh dipanggil tante nggak mau, dipanggil mama muda nggak mau, tapi dipanggil nenek-nenek mau. Ya nggak apa sih. Oke. Makanya rambutnya putih tuh kan. Sebenarnya rambut putih itu guys, kalau kalian tahu kan yang kalau orang banyak stresnya itu katanya rambutnya bakal jadi putih. Oke. Ini masuk lore dari karakter. Oke, lanjutkan. Iya, jadi kenapa karakternya Yoru rambutnya putih karena itu. Karena ya termasuk stres yang berlebihan. Termasuk ke matamu yang abu-abu kah? Oke. Relatable. Big problems are just painful to have. Bukan aku yang bilang ya. Aku membacakan komentar di chat room. Kita lanjut kayak bentar, aku mau tanya sesuatu karena aku belum tanya. Kamu stream di tempat lain juga kah? Enggak, di Twitch aja. Okay. Soalnya sempat kayak kepikiran kayak Amanas yang kayak gimana kalau di YouTube atau di TikTok gitu. Terus kayak kalau YouTube susah kalau misalnya kita nggak punya connection dari awal gitu loh. Soalnya ada susah dicarinya. Betul. Menurut Yoru ya, tapi nggak tahu. Betul sih. Menurut Yoru susah. Kalau di Twitch itu kan soalnya ada tagar. Di YouTube juga ada sih, tapi kayak jarang aja gitu. Kayak, susah nemuin kan kenapa ya? Nyobanya? Ya. Entah kenapa kayak Twitch aja gitu. Udah kira gitu. Oke. Masih muda sudah LBP ish sama sih aku juga. LBP apa? Yo. Oh, lower back pain. Iya. Oke. Kalau aku sih yes. Apanya yang yes? Apanya yang kalau yes Bang stream Jo? di Twitch aja begitu kah daripada YouTube? Itu kah ini maksud? Tapi sebenarnya pengen sih nge-stream itu, tapi nanti aja kok bener udah gede ya, tapi nggak tahu itu kapan. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Most memorable moment after streaming all this time on Twitch? Adakah momen yang paling mengesankan? Paling pas itu sih, paling pas Alfi. Soalnya Yoru kan nggak sendiri ya, dapetin Alfi itu nggak sendiri gitu, jadi dibantu yang lain. Oke. Jadi kayak sangat gitu sih, kayak aku nggak bisa sendiri gitu loh. Kalau aku nggak bisa sendiri Alfi. Jadi kayak dibantu mereka itu yang buat memorable. Oke. Aku mau tanya dong, pas Alfi ada perayaan kecil-kecilan kah? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Bener-bener alhamdulillah dapat Alfi guys, selesai gitu. Iya. Jadi kayak udah habis itu bye, ngilang lagi. Oke. Yang kayak kamu bilang tadi kan ya, kamu sibuk, jadi belum bisa streaming dengan rutin. Sibuk itu karena malas guys. Jadi saya lebih memilih untuk baca komik, tiduran, dan main game, tapi tidak di stream. Yes. Baik kok. Baik. Cuman sekarang karena udah kuliah, sibuk kuliah guys. Dulu enggak guys. Oke. Jadi alasannya sekarang bisa lebih logis dan diterima akal ya? Ya, betul. Jadi alasannya bukan akal-akalan lagi, tapi bener-bener masuk di akal ya. Oke. Honesty is sexy. Betul. Yang penting jujur kan ya? Daripada ngibulin. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Yoru kan baru 9 bulan ya. Ada bittersweet of streaming di Twitch kah?
rasanya momen yang paling menyedihkan, kayak sedih banget atau yang lagi seneng banget begitu? Kedua-duanya. Kalau menyedihkan itu paling pas kalau diingat-ingat ya, pertama kali nge-stream itu viewers 0 dari awal sampai akhir. Oh, I see. Soalnya Yoru itu orangnya cepet. Kayak misalnya orang kayak mereka ditonton, kayak, kenapa aku enggak? Apa yang salah dari aku ya gitu. Oh, oke. Jadi ya itu sih, kalau menyenangkannya ya ketemu banyak teman menyenangkan. Oke. Basically, aku mau tanya dong, ini yang follow kamu di IRL, bukan di Twitch ini, gak ada yang tahu kamu di IRL kah? Selain yang udah pernah meet up? Enggak. Maksudku tuh kayak kamu tuh ketemu mereka ini di Twitch dulu di kan, baru IRL? Iya. Tapi ada satu, jadi Yoru punya bestie dari SD. Oh? Ada satu yang follow dia. Oke. Iya, sama Nars sih, dia dari bayi. Iya, Nars. Kalau Nars aku sih nangkep. Kalau yang bestie dari SD ini, ada. Ada. Okay. Dulu juga pernah collab Yoru stream. Oh. Salah waktu itu main apa sih namanya itu, yang puzzle game yang agak rada creepy itu, yang kotak-kotak. Lupa apa namanya. Aku sih nggak ingat ya. Oke. Itu ada satu cewek tuh. Namanya Pugi, guys. Pugi? Nama panggilan. Iya, Pugi. Bukan nama aslinya sih, tapi nama panggilan Pugi. Pugi? Ya, Pugi. Kayaknya aku belum pernah ketemu. Iya, emang dia nggak streamer, kayak ya udah teman biasa. Oke. Astaga. Aku nggak tahu, tapi Yoru mungkin mau jawab yang ditanya di komentar. Ini masih berkaitan, jadi nggak apa-apa. Jomblo nggak? Jomblo nggak? Gimana ya? Tanya ini deh. Kenapa tanya Kang Sakri? Enggak, Kak, saya sudah. Oh, kawan saya. Oh, kamu tidak menyambung Kak? Jangan-jangan ini ditanya sama Bis? Kalau kawan saya sudah tidak, guys. Udah pacaran dari SMA. Kamu kayaknya emang nggak nyambung barusan ya? Ya, soalnya nggak baca deh tadi. Yang ditanya sama si Bis kan emang status kawanmu. Kirain. Bukan statusmu. Kirain. Tahu. Soalnya dia nggak nanya jomblo nggak temennya gitu harusnya. Aduh, iya baik. Lu. Thank you for Jangan bang, dia udah punya pacar dari SMA bang. Jangan bang. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Yars. Yoru, kalau misalnya bisa membandingkan diri sendiri ke 3, 6, atau 9 bulan yang lalu, kira-kira apa yang bisa dibandingkan kah? Selain perkembangan dari mic dan laptop. Semangat hidupnya sih Bang Adli. Oh, oke. Dulu gak punya semangat hidup, ya sekarang adalah 10%. Betul, oke. Enggak, maaf ya. Agak campur aduk kepala aku barusan bisa. Jadi aku mohon maaf ya. Iya, Yoru enar. Kemudian selain semangat hidup, bagus. Mungkin ngehadapin orang. Oh, jadi lebih berani gitu kah karena udah bisa mulai berkomunikasi? Ya, tapi tetap aja sekarang kayak Yoru jadi pusat perhatian itu tetap deg-degan. Ini tangannya udah dingin, berkeringat dan dingin. Tapi kan kamu tuh nggak dilihat orang ya, jadi kan basically. Iya, tapi kan tetap mereka ngelihat kayak meskipun suaranya aja, tapi tetap deg-degan. Okay, judging by she plays her puzzle games, her unorthodox way of thinking is one of her traits. Bapin lah. Oh iya bener sih. Dari tadi sebenarnya ada beberapa ya agak gimana ya, jalan pikirannya sedalam samudra, tapi emang harus berpikir-pikir terlebih dahulu baru nangkep. Saya apresiasi. Deg-degan. Anyway, ini ada pertanyaan dari viewer. Pertanyaan pertama pada malam hari ini ya, dari Yoza Anugrah menanyakan, Kak Yoru, nanya dong tips and trick untuk agar lebih percaya diri saat live stream. Gak ada bang.
Saya juga nggak tahu bang, sampai sekarang saya masih mencari bang. Kamu kalau lagi live stream itu nggak percaya diri kah? Enggak. Why? Soalnya takutnya mikir apakah, soalnya selain nge-stream meskipun kelihatannya enjoy, tapi Yoru mikir kayak apakah Yoru asik, apakah nggak ngebosenin streamnya, apa yang harus aku omongin nih kalau topiknya mati, terus kalau misalnya aku nggak bisa sama gamenya gimana ya. Terus kayak banyak banget pikiran jelek-jelek tuh, banyak banget kalau misalnya kelihatannya enjoy tapi sebenarnya sangat nggak, kayak takut gitu loh, takut viewersnya kecewa. Padahal udah dikasih tahu sama Nars sama yang lain-lain kayak udah nggak usah dipikirin, sama aja gitu. Tetap aja takut. Ada komentar Overthinking. ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Cakri. Masa sih Hyor? Diam deh Jojoy. Kamu diam aja dah. Berarti basically kamu tuh kayak itu kan ya, kayak angsa di danau. Kenapa? Pernah lihat apa sih analogi gitu, bukan? Enggak sih? Angsa atau bebek di danau itu mereka kelihatannya tenang, tapi sebenarnya mereka itu kakinya. Oh ya, lagi kakinya. Ya. Iya. Bebek berenang. Mereka berenang kan? Bebek berenang kan? Nggak salah Bang Bes, berenang. Nggak menyelam, mereka berenang. Iya berenang kan? Pengen. Apa? Bebek mengapung di air begitu kah? Oh ya benar, dia tidak menyelam, dia berenang. Cantik banget analoginya. Ya bener, aku sering begitu sebenarnya. Kita tuh kayak kelihatannya tenang di permukaan, tapi sebenarnya kaki kita lagi sibuk di bawah. Makanya kayak ada analogi kayak bebek di danau. Kayak orangnya overthinkingan sekali Bang. Oke. Semoga tidak separah-parah itu ya di masa depan ya. Kayak yang dibilang sama si Nars tadi, kamu bilang sendiri. Udah gak usah dipikirin. Kayak enjoy aja gitu. Oke, aku tanya ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ada pertanyaan dari Kang Cakri. Aku mau nanya, gimana caranya punya pita suara banyak Oru? Do you mean? Kamu bisa punya banyak suara gitu kah maksudnya? Iya, kayaknya. Gak tahu ya, mungkin karena yang kalau di rhythm kan, kalau suara di stream Yoru, rhythmannya tuh suaranya Yoru sendiri. Oke. Ini kayak misalnya kalau yang sekarang ini halo. Jadi kan jadi beda. Duh kan mulai. Oh, kayak Jadi kayak aku basically, oke. beda aja gitu. Sebenarnya Yoru cuma ngerasanya tuh suaranya terbagi dua. Cuman katanya lebih dari dua, tapi Yoru mungkin nggak sadar. Mungkin itu kan termasuk talenta ya. Kamu aku lihat di klip yang aku kumpulkan tadi pagi ya, kayaknya punya banyak. Kayak yang Anya itu juga termasuk talenta kan. Tapi tidak aku masukkan ke klip tadi. Beda pitch dia, keren, cuma ada loading. Enggak, aku kalau main game nggak loading lama. Ngomong aja loading, deg-degan guys. Iya, paling loadingnya pas ngobrol sih. Kayak yang tadi di beberapa klip itu kan sulit dimengerti. Yang aku sebenarnya nggak terlalu suka sama durian sih. Suka durian sih, tapi juga nggak terlalu suka sama durian sih. Terus yang satu lagi juga yang sama Nars kan ya. Umur aku sama Nars tuh jauh sih. Tapi nggak jauh juga sih. Tapi jauh sih. Terus namanya sulit dimengerti dan aku memahami sekarang. Oke. Yes. So guys, ya maaf ya guys, aku susah. Terima kasih sudah mengerti. Tiba-tiba langsung guilty trip ya. Oke, bagus. Perlahan-lahan Anda harus mempelajari skill-skill soft seperti ini. Oke. Bangsa berenang. Apa tuh? Bangsa berenang kan? Itu kata-katanya. Anjay. Iya, analoginya seharusnya tadi. Bangsa berenang di danau. Karena emang sepertinya tenang, tapi sebenarnya tidak. Untung gue berantem itu sangat ABG sekali kamu. Apanya belum datang? Sabar, minum dulu mungkin. Siram dulu mungkin kepalanya. Sabar. Kita lanjutkan mungkin ke pertanyaan selanjutnya.
Mumpung belum ada Oke. pertanyaan dari viewer lagi, achievement that you have achieved during your streaming on Twitch, ada pencapaian yang sudah dicapai kah selama ini, selama streaming di Twitch? Apa ya? Modelnya ganti baru. Oh betul, kalau dari klip tadi sudah, ini model yang ketiga kah? Kedua. Sebenarnya modelnya yang ketiga. Iya, model Cuman model yang pertama yang kepang 2 kan ya, yang ya hadap depan. itu model kedua. Terus Chibi ini? Ini sama sebenarnya kayak model itu. Ini versi Chibi, yang itu versi normalnya. Ah, oke. Sebenarnya kalau yang pertama itu Yoru udah punya OC, cuman dulu nggak nge-stream. Jadi kayak gambar sendiri. Oke. Dulu OC pertama Yoru tuh manusia, cuman pakai kepala boneka koala. Oh, dipublish di satu tempat kah? Tidak kah? Enggak, kayak cuma di Instagram pribadi aja. Oke. Karena dulu kan nggak nge-stream. Kayak cuma untuk game online itu loh, Oke. as a viewers. Oke. Berarti achievement yang sudah kamu capai itu model kamu sudah ganti 3 kali. Yes. Oke, noted. Habis Kalau di luar stream di luar stream masih aku rasa banyak sih. Oh ya betul, aduh ya Allah dalamnya. Tidak salah tapi ya tidak. guys, kalian ini kalau masih hidup syukur guys, bersyukurlah kalau masih hidup guys. Memang overthinking Karena sekali ya. cita-cita Yoru tuh cuma 2. Apa ya? Kalau misalnya yang satu ada 2 jalan kan. Jalan pertama tamat kuliah, kerja, atau meninggal. Udah itu aja sih sebenarnya. Entah yang mana duluan kecapai. Aku sih takut ya. Tiba-tiba ini berubah jadi gelap. Bukan kesel, aku takut. Tiba-tiba gelap. Capek gitu. Iya. Iya. Kan udah ketahuan dari nama. Coba aja lihat nama. Makanya tadi di awal aku tulis, aku pahami ternyata Kozuhi itu artinya jalan kecil menuju kegelapan, tapi ternyata bukan. Oke. Mali sampai terdiam. Iya betul, aku terdiam. Kayak tiba-tiba Yoru langsung buat gelap. namanya itu SMP. Semoga. Tapi kamu kan masih muda. Ini mungkin sering dikatakan oleh orang-orang yang lebih tua daripada kamu ya. Tapi kamu kan lebih masih muda ya. Mungkin di masa depan nanti akan ada titik baliknya menuju ke cahaya yang sebenarnya sudah kamu harapkan sejak lama. Mungkin ya. Makanya Yoru tuh selalu mikir kayak misalnya kalau misalnya gelapnya itu datang tuh Yoru mikir kayak gini. Kalau misalnya aku redup sekarang, mau bisa aja di masa depan itu ada suatu hal yang kayak kalau aku lewatin tuh aku nyesel. Oke. Tuh ya gitu. Tapi ya tetap aja kalau misalnya dikasih mati muda ya udah. Kalau misalnya dikasih hidup ya udah. Kita lihat ya. Tapi aku sih tetap tidak berharap. Iya mati muda. Tapi kita lihat ya. Siapa tahu di masa depan nanti ada sumber cahaya yang bisa menerangi lampu yang sekarang lagi redup. Wih. Bijak sekali. Tapi aku sebenarnya juga punya masa-masa yang agak gelap ya di beberapa tahun terakhir. Cuma di beberapa bulan dan tahun ini juga sudah mulai menerangi kembali. Jadi aku sudah mulai bangkit kembali. So I'm happy actually. Jadi aku berharap mungkin kamu nggak tahu ternyata waktunya itu emang belum pas di tempatnya. Begitu. Aku pun tidak berharap cita-cita itu nggak terwujud. Sebentar, salah itu kalimatnya kayaknya. Oke. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Aku lanjutkan ke pertanyaan terakhir di segmen ini. Ada. Hai guys, kalian nggak nanya kutuk jadi pangsit guys? Kenapa marah? Kalem. Pertanyaan terakhir dari aku di segmen ini, ada goals or plan in the future kah? Sampai ada harapan dan impian yang belum terrealisasi selain mati muda? Tolong.
Kalau misalnya stream, Yoru pengen itu sih upgrade ke L2D. Kayak the real VTuber. I wanna be real VTuber. Oke, kemudian Terus L2D biar kamu bisa gerak-gerak loncat-loncat gitu kan ya. yes. Tapi itu kan bisa dikatakan mahal ya. Ya. Dana yang perlu dikeluarkan. Ya makanya itu juga ya nantiin aja juga, soalnya followersnya Yoru juga ya udah sih masih segitu aja, jadi kayak nanti aja deh kalau misalnya aku mungkin entah 1,000 atau berapa gitu, kayak ya lebih besar dikit lah. Oke. Baru mau. Tuh, terus kedua paling itu upgrade dari laptop aja jadi ke PC. Oke. Tapi kalau Yoru sudah tidak nomaden ya, sekarang kan masih nomaden. Betul. Masih belum cocok untuk punya Jadi- PC yang basically mesti bikin kamu tuh stay di satu tempat lama ya. Jadi kayak ini aja dulu udah cukup. Oke. Terus juga udah mumpuni banget. Terus itu sih. Oke. Sama kalau di RL ya semoga saya lulus dengan tepat waktu. Tolong. Amin. Baru Takut. masuk kan ya? Iya tapi takut. You're gonna be fine. Ini Seharusnya kalau ya. misalnya habis ini setelah liburan nih bakal dibabat ujian. You'll be fine. Semuanya akan berlalu. Seharusnya. Sebentar ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke break lagi. Ada pertanyaan dari 2 orang. Tadi ada Kang Cakri bertanya sebenarnya, tapi itu tutup. Pertanyaan dari Kang Cakri tadi, sayang aku nggak? Astaga, Wehehehe. Bang, tolong Bang. Saya sayang semua Bang. Oke. Biasanya apakah aku dipentung? Jawabannya seharusnya sudah sudah jelas ya terdengar. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Yuza Anugrah sembari menunggu jawaban dari Kang Cakri. Oh, sudah dijawab. Oke. Ada pertanyaan dari Yuza Anugrah, Kayoru, who is your hero? Siapa hero? Nars. Why? Percaya atau enggak, dulu pas aku SMA dulu guru sejarahnya nyuruh tugas itu siapa yang orang yang kalian kagumi, entah artis, entah siapapun boleh. Terus yang Yoru buat adalah Nars. Why? Jajajajang. Why? Gak tahu Yoru gimana ya, seorang adik mengidolakan kakaknya, adik yang berbakti. Kamu itu menangis pas aku buatin itu, Nars. Diam, Nars. Iya, aku tadi sudah berpikiran di samping Nars ada tisu kan ya seharusnya sekarang. But why Nars? Kenapa Nars? Soalnya kan Yoru saudara cuma berdua. Umurnya Yoru juga nggak jauh sama Nars. Oke. Nggak jauh ya, itulah. Habis itu dia itu kayak misalnya kalau Yoru dimarahin orang tua habis-habisan, mending dimarahin orang tua habis-habisan daripada dimarahin Nars. Why? Why? Nggak tahu. Soalnya kayak nih, soalnya Nars ada di sini guys, jadi aku tidak bisa mengatakan dengan benar. Dia tuh pasti ketawa guys, tuh kan? Dia tuh pasti ketawa guys, kan? Nih dia lagi ketawa di sini guys. Aku bilang kayak gini. Parah emang, anjir. Kenapa? Tapi kamu kan bisa kasih tahu ya sejujurnya sekarang. Soalnya dari kecil kan rumah Yoru tuh kayak jarang ada gini kayak temen gitu. Jadi pas kecil tuh Yoru jarang main. Soalnya nggak punya tetangga. Jadi apa-apa sama Nars. Dari dulu apa-apa sama Nars. Dari dulu semuanya sama Nars. Ini tuh sama Nars. Terus kalau misalnya dimarahin orang tua tuh kaburnya ke Nars, dan nangisnya ke Nars, nggak bisa tidur nyarinya Nars. Kayak minta dimanjain orang tua, manjanya ke Nars. Jadi kayak dia tuh bisa jadi sosok apa aja gitu loh. Super dependable ya. Soalnya
orang tuanya Yoru, orang tuanya Nars itu busy parents. Orang tua super sibuk. Jadi jarang ada di rumah kan. Terus ya itu Nars yang gantiin itu. Terus dia kuliah, dia ngerantau. Itu Yoru sendiri, orang tua nggak ada. Anjir. Kalau dimarahin mesti VC, nggak bisa meluk anjir. Ya kayak sebagai kakak satu-satunya gitu sih. Ya meskipun sekarang saya nggak ada akhlak ya sama Nars, tapi tetap aja rasa sayang saya tetap besar. Menjijikkan kan Nars, emang anjing. Makasih. Jadi ketawa kan? Tiba-tiba kasar. Guys, aku tuh gak pernah baik dengan Nars. Aku pasti kasar. Kita itu berkasar-kasar ya. Soalnya sampai teman-temannya Yor tuh kayak, kamu ngomong kayak gitu sama kakakmu? Iya. Kayak ya udah. Kayak kasar. Ya udah, emang kasar tapi ya kayak gitu. Sebenarnya dengan kasar itu tuh nggak ngebuat kita jadi makin jauh atau malah jadi berantem gitu. Oke. Gitu. Kita lanjut. Jadi kayak misalnya jauh, sekarang kan jauh dari orang tua ya. Ya. Jadi sebenarnya iya kangen sama orang tua kangen, tapi lebih kangennya sama Nars kalau misalnya jarang ketemunya. Oh. Oke. Kita lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kang Cakri ini. Apakah rencana di masa depan nanti akan ada masanya di mana kamu hiatus Oru atau you will streaming till all? Kalau di masa depan maunya nggak akan hiatus kayak kalau Yoru kan dibilangnya kalau Yoru ada 2 jalan kan. Ada yang tetap hidup sama mati muda. Nah, Okay. Kalau tetap hidup, Yoru pengen kayak orang manusia-manusia pada umumnya. Jadi kayak ya udah kerja, buang, nikah kalau misalnya nikah, punya anak kalau misalnya punya anak. Kayak kalau misalnya streaming, pengen ngasih lihat itu kanan nih ya aku nge-stream, mamahmu nge-stream nih gitu. Oh, kayak yang lagi tren-tren sekarang ya? Ya kayak sebenarnya pengen sih sampai lanjutin terus, soalnya kan dari awal nge-stream bukan pekerjaan itu loh, jadi kayak memang kalau pengen. Jadi kalau misalnya sampai tua pun pengen nge-stream, kenapa enggak? Kalau misalnya masih bisa, kenapa enggak? Kecuali aku meninggal ya, kalau aku meninggal aku nggak bisa stream, jadi hiatus pasti. Oke. Ini ada komentar di kolom chat room. Kalau mau baca boleh. Tapi sementara kamu lagi baca-baca, aku ada pertanyaan dari Kode Joy ini. Yor, gimana cara menjadi wibu berprestasi? Ayo, what do you mean? Yoru dulu SMP kan awalnya dulu tuh pas kecil Yoru tuh kayak K-popers karena Nars, bahkan tante-tantenya Yoru, saudara-saudara jauhnya Yoru, kerabat-kerabatnya itu tuh semua K-pop, suka K-pop. Oke. Jadi kayak aku juga jadi suka K-pop. Jadi Yoru dulu suka SHINee. Tidak lagi. Saya sawal guys. Sekarang udah jadi wibu Bang Adli. Jadi kayak saya sudah tidak menonton K-pop. Jadi udah dari SMP tuh udah stop. SMP tuh udah terakhir. Sayang karena sekali memulai. ya. Yes. Dulu Yoru suka SHINee, terus Yoru suka The Rose, terus The pokoknya- Rose. Oke. Terus masih nonton drakor. Dan sekarang udah enggak. Terus kan sudah menjadi wibu, nontonnya anime. Terus SMP karena jadi wibu aja itu kayak kan nonton anime. Otomatis kita terus denger ngomongnya kan. Bahasa Yoru tuh Jepangnya kah? jadi mau nggak mau lama-lama kita tuh kayak ngerti gitu dikit-dikit. Nah Oke. karena ngertinya itu tuh Yoru jadi kayak aku mau nih lebih ngerti. Jadi belajar otodidak dulu. Oh, sejak SMP ya? Iya SMP.
Oh, SMP. Oke. SMP kelas 3. Terus itu kan abis itu nanti aneh tuh ketemulah sama ini si Akumu itu VTuber. Nah sama dia juga belajar, dia kayak bisa ngomong. Cuman kadang ada beberapa yang kita nggak ngerti gitu. Jadi campur kayak Inggris Jepang gitu. Oke. Terus SMA itu diikutin kursus sama mama. Kursus Jepang. Ya, kayak buat memperdalam lagi. Oke. Terus ikut lomba, beberapa lomba kayak lomba baca bahasa Jepang gitu, kayak Rodoku. Kalau kalian tahu Rodoku. Tembus. Iya, dapat. Dapat apa? Juara 1 waktu itu. Rodoku. Senasional. Oh, really? Karena itu waktu itu yang ngasih itunya tuh kayak kampus gitu. Itu tuh kampusnya NARS guys, bukan nge-cheat guys, tapi itu kampusnya NARS ngadain lomba. Iya, ikut. NARSnya nyuruh ikut, awalnya gak mau kan, kayak takut. Tapi kalau menang lumayan dapat uang. Ya udah. Enggak. Kayak biasa aja kan dia menang lomba nasional. Iya, aku tidak menyangka di balik orang yang seperti ini ternyata menang lomba nasional. Oke. Tapi sejujurnya aku pribadi belum pernah mendengar kata Rodoku sampai sekarang. Baru dengar barusan. Jadi Rodoku itu tuh kayak bahasa hiragana katakana yang kita baca langsung gitu. Kayak spelling bee dalam bahasa Inggris kah? Ya. Oh, oke. Biasanya tuh Rodoku tuh cerita gitu. Kayak cerita dalam bahasanya dia gitu. Oh, storytelling kah? Ya, storytelling versi Jepang. Oh, oke. Rodoku. Oke. Habis kah jawabannya? Udah sih, itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari viewer. Rekomendasiin 3 anime dong Yoru, tanya Mas. 3 anime. Kalau rekomendasi anime paling, kalau anime favoritnya Yoru aja ya. Kalau Yoru itu, kalau kalian tahu Satsuriku no Tenshi. Aku sih tidak ya. Kemudian Satsuriku no Tenshi. Oke. Satsuriku no Tenshi. Boleh kasih sinopsis sedikit kah? Oh, jadi ceritanya itu tentang ya ceweknya nggak punya semangat hidup juga sih ceritanya. Oke. Ketemu sama cowok yang sebenarnya genrenya nggak romance sih guys, cuman kayak ketemu kayak memang pas aja main karakternya tuh cewek cowok gitu. Kan ada sih bumbu romansnya dikit. Ketemu cowok yang ngasih semangat hidup gitu kah? Enggak, ketemu cowok yang pengen ngebunuh dia. Oh. Oke. Yes. Jadi ya gitu ceritanya guys. Oh, I see ya. Aku kebayang kayaknya plotnya kemana. Oke. Satu lagi, Satsuriku no Tenshi. Terus itu artinya 2, apakah? Satsuriku no Tenshi? Malaikat. Iya, malaikat Satsuriku no Tenshi kan malaikat kematian maksudnya. Lupa. Tenshi itu malaikat ya kan? Iya. Oke. Angel of Death ya, malaikat kematian. Oke. 2 lagi? Terus apa ya? Aduh, kalau suruh milih anime 3 susah. Kamu kan wibu. Iya, tapi kayak semua bagus. Soalnya Yoru kalau romance jarang-jarang sih nonton. Kadang suka yang bunuh-bunuhan, yang thriller. Seharusnya sih nggak apa-apa. Kan pertanyaannya rekomendasiin. Jadi terserah kamu. Tapi bingung apa lagi ya? Kenapa malah bingung? Gak tahu soalnya kan nonton anime banyak. Ini kayak bingung mau rekomendasiin anime apa. Ya. Gak tahu guys, nanti aku ya kalau aku inget. Ya itu sih. Oke, berarti jawabannya cuma 1 Mas Gun. Mohon maaf ya Satsuriku no Tenshi. Mungkin 2 lagi nanti akan dikirimkan pesan pribadi. Iya. Oke. Atau ntar di chat. Ya udahlah ya. Setelah ini kita akan break lagi. Jadi aku mungkin bisa ke WC sebentar. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu ya. Ada Rhythm and Vibes dari Toby and Manny. Tadi di request oleh MYK.
Lalu ada Ikimonogatari. Ini apa ya bahasa artinya, aku lupa. Bacanya bagaimana ya ini? Tapi ini kalau tidak salah OST Naruto. Kania di request oleh Kode Joy. Kemudian ada Mister ya dari SNSD atau Girls' Generation. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir, segmen keempat, trivia dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kazeyoru. Oke, biar tidak panjang-panjang dan aku bisa ke WC sebentar. Enjoy the next 3 songs ya. Guys.